ke lingkungan IM, itulah adalah kayak istilahnya wadah di mana di situ bumbu-bumbu yang bagus. Jadi saya mesti hati-hati, maju enggak sakit kuning nanti. dia udah buka kaki tuh di situ meja buat main kartu. Itu masih gelap gulita barengan sama maling pulang. Pemain IM yang tingginya 2 meter dulu yang kita yang punya. Pokoknya kalau cerita masa lalu IM lah the best. Gitu ya. Iya, the best ya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat dini hari, gue Exki dan temen gue. Pak Lur Lebong. Hari ini kita kedatangan retro guest istimewa. Kita perkenalkan aja langsung ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Lur sama Mbak Eski. Dengan Mbak, saya namanya panjangannya Yulisa Murtutiana Rastafari. Sebenarnya Yulisa Murtutiana sebelum karena married dengan Pak Rastafari, jadi sekarang Yulisa Rastafari. Oke, tapi kalau kita biasa dipanggil Kak Lisa. Kak Lisa. Oke, kita nanti panggil Mbak Lisa aja ya. Lisa. Oke, selamat datang untuk Mbak Lisa. Ya, tepangan. Dan sebelahnya dong, Mas. Dan sebelahnya Mbak Lisa. Selamat dini hari untuk semuanya dan selamat untuk Pak Lur dan Mbak Eski. Terima kasih. Saya Rastafari. Ya apa ya? Biasa dipanggilnya Biasa apa dipanggil. Panggilnya Fari aja lah. Oke, Mas Fari. Mas Fari. Ya, selamat datang untuk Mas Fari dan Mbak Lisa. Oke, lanjut. Oke. Mas Fari dan Mbak Lisa ini adalah coach dari Klub Indonesia Muda. Indonesia. Pasti pada kenal kan sama Klub Indonesia Muda. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan awal deh. Mbak Lisa, Mas Fari ceritain dong. Waktu gede lahir di mana? Saya lahirnya di Mbak Jakarta. Lisa. Kalau Mas Fari? Saya di Manado. Oh, Manado. Di Manado. Asli Manado juga, Mas? Enggak, campuran. Oh, campuran. Ibu Manado, ayah Jawa gitu. Oh gitu. Menwa ya? Manado Jawa? Ya. Oke. Waktu nih ya, Retroism 62 kan bicara mengenai segala hal yang terjadi di tahun 70, 80, 90. Oke. Mas Fari waktu di Manado sampai tahun berapa, Mas? Saya cuman sampai umur 5 aja. Sampai umur 5 terus langsung umur pindah 5. Jakarta. Udah. Udah langsung di Jakarta. Berarti besarnya di Jakarta. Jakarta lah. Mbak Lisa, ceritain dong. Gimana masa kecil di Jakarta? Gimana tuh ceritanya? Kalau masa kecil di Jakarta, saya emang lahir di Jakarta, dibesarkan oleh ayah sama ibu saya tuh. Ayah saya dulu kiper nasional, zamannya SSI, zamannya Thailand. Oh, jadi kiper nasional yang saya tahu tuh Roni Pasla. Ya, itu Zaman-zaman itu? zamannya dia. Oke. Jadi di atas dong. Enggak, maksudnya di atasnya Roni Pasla tuh udah atas Roni Pasla. Oh, zamannya Thailand. Thailand. Oh, Thailand. Iya. Tahun 62 itu Ganevo dia ikut. Itu Namanya bapaknya Mbak Lisa? Oke, Mursanyoto Danuwilogo. Mungkin orang zaman dahulu kala mungkin kenal ya. Apalagi kalau di Klub Indonesia Muda yang bolanya tuh pasti kenal sama papa. Tapi sempat masuk timnas. Masuk, dia kan kiper PSSI juga, zamannya Thailand. Oke. Jadi sebelumnya yang Roni Pasla, sebelumnya siapa tuh? Yudo. Iya. Itu berarti zaman-zamannya sempat yang di Olimpiade ngagetin. Ganevo lah pokoknya. Ganevo, iya. Ganevo karena Ramang kayaknya. Oh, Ramang ya. Iya. soalnya dengar ceritanya mama dulu, saya waktu hamil di perutnya mama tuh jalan kaki mau nonton papa ikut Ganevo. Makanya bilang nih anaknya sopo ya ini bisa jadi pemain nasional juga ya, nggak tahu saya jadi gitu. Mbak Lisa. Aku juga baru tahu ternyata berasal dari keluarga atlet. Luar biasa. Udah gitu atlet nasional pula. Atlet nasional pula. Mas, kalau Mas Fari gimana Mas Fari? Kalau saya sih kalau ayah politik lah. Tapi anak-anaknya nggak ada yang politik. Kalau ibu ya biasa aja lah. Jadi
apa ya? Jadi Hobi aja. karena hobi ya waktu di sekolah terus ikut pertama sih sepak bola ya. Oh, oke. Sepak bola terus mulai SMP saya ada yang ngajak langsung pindah ke bola basket. Udahlah dari tahun 60-an ya udah main 65 lah. Emang ke basket gitu. Oke. Kakak adik ada yang basket, tapi ada yang seni juga. Oh. Nah, Oke. jadi ya bisa-bisa deh mau masing-masing aja lah gitu. Jadi kebetulan ya kita bebas-bebas aja. Ayah ibu sih mau apa asal apa. Yang penting berprestasi atau berguna lah gitu. Di bidang apa aja boleh. Gitu. Oke. Gitu. Nah, sekarang langsung nih. Kalau kita dengar Klub Indonesia Muda, itu kita langsung klik basket. Oh gitu ya. Iya. Nah, terus ini sekarang yang aku mau tanya, kenapa Mbak Lisa dan Mas Fahri akhirnya memilih basket? Apa sih yang bikin Mbak Lisa sama Mas Fahri itu akhirnya seneng sama main basket gitu? Tunggu, gua potong dulu ya. Kayaknya ini ke Mas Fahri dulu deh, yang di awal masuk Yang Indonesia Muda, betul kan? Ya, oke senior, Mas Fahri dulu. Ya, lebih senior. Oke, Jadi ceritanya oke. gimana? Mungkin asmaranya timbul juga di saat-saat itu juga kali. Tahu aja. Ya, makanya udah bisa cenayang saya. Karena udah biasa-biasa mewawancarai Merages jadi ngerti. Oke, nggak apa-apa, langsung aja. Nah jadi sebenarnya kan saya SMP itu masih masuk sepak bola Maesa kalau nggak salah dulu. Tapi pas di SMP tuh ya kan olahraganya ada basket, gitu. Terus temen ikut latihan yuk, ikut aja latihan. Kebetulan latihannya di IM lah gitu ya. Pertama sih ikut-ikut aja gitu. Tapi lama-lama ikut kejuaraan SMP terus bisa juara gini, ya udah keterusan deh. Ya keterusan sampai SMA udah di IM lah kita. Oh gitu. Udah IM, jadi udah main sama senior. Ngelatih yang kecil-kecil, ya udah sampai sekarang terus-terusan lah gitu jadinya. Ya karena kebetulan kan sesudah ini saya tuh masuknya ke sekolah tinggi olahraga. Jadi memang mungkin passion saya emang di situ gitu. Jadi terus aja gitu sampai sekarang. Oke. Dulu zamannya Mas Fahri main basket udah basket atau masih bola keranjang yang zaman generasi ibu bapak kita tuh main bola keranjang. Nah kita kalau ikutnya basket, waktu saya bola keranjang mainnya waktu SD lagi. Oh sempat tapi kan, Mas. Iya sempat main bola keranjang tapi kan terus bola keranjangnya nggak berkembang kan. Iya. Jadi pas di SMP SMA tuh udah nggak ada bola keranjang. Jadi ke basket malah kita ini. Emang kalau saya mau tanya tuh, bola keranjang sama bola basket bedanya apa? Mungkin bola keranjang nggak pakai dribbling ya, gitu? Dribble sekali, lari dua kali. Tapi kalau bola keranjang kan Nggak ada papannya ya. Iya. Cuma Nggak ada gitu doang. papannya, cuma Cuman- gitu doang ya. Dan tinggi Keranjang. banget. Dan kalau udah menembak kan kita cuma boleh begini aja. Kalau basket kan mau direbut boleh nggak udah. Taunya dia posisi nembak udah nggak boleh rebut lah sekarang. Oh gitu ya peraturannya bola keranjang ya? Oke. Sekarang Mbak Lisa ceritain deh. Kenapa sih senangnya basket? Ceritanya panjang nih. Nggak apa-apa cerita. Jadi sebenarnya aja. itu nggak ada pemikiran mau jadi pemain basket itu nggak ada dulu. Awalnya di SD kan saya dulu rumahnya di Tresia ya. Tresia tuh sekolah tinggal jalan kaki nyebrang sampai sekolah Tresia. Jadi saya mulai dari TK sampai SMA tuh di situ. Menteng itu kali ya? Menteng ya. Terus saya tuh di SD-nya Tresia nggak ada ekskul basket tuh nggak ada. Hanya lari, main kasti gitu kan. Oh gitu, kan. iya. Dan kayaknya memang perempuan semua ya Teresia kan? Saya Iya. masuk udah campur. udah campur. Udah campur. Dulu Dulu ya. memang ya. Zamannya Ada Mbak Sus Okti, Putra, Iya, kakakku Teresia, dulu betul dia sekali. cewek semua. Nah terus saya pas suatu saat tuh diajakin main sama kakakku Medi tuh. Medi kan kakakku tuh orang paling jahil dulu. Jadi diajakin Denger lo ntar di YouTube. diajakin main basket tapi pakai bola tenis. Terus masukinnya pakai tempat lilin gitu loh. Jadi di belakang garasi itu ada tempat. Main dibohongin terus jadi saya kalah kan. Wah peraturannya macam-macam, nggak bisa main volley apa gitu kan. Saya nggak ngerti ya udah nurut aja kayak sekala. Nah begitu saya masuk SMP ada basket, saya masuk. Nah kebenaran pelatihnya itu gualanya minta ampun. Salah satu kakaknya Ari Sudarsono. Tapi udah almarhum sekarang. oke. Adiknya Ari Sudarsono. Ada. Galak banget itu.
Terus, nah disitulah saya mulai latihan serius. Sempat saya mau keluar juga, gara-gara galak kan, dia dimarahin mulu, saya tuh dimarahin mulu. Terus saya mau keluar, ketemulah sama Ari Sudarsono itu. Kamu kalau mau keluar, kamu mentalnya kecoa. Kenapa? Gue bilang gitu. Ini berapa tahun lagi mungkin udah jadi pemain nasional. Ya mungkin dia udah lihat saya kan kayak laki dulu kan. Iya. Jarang pakai rok, kalau sekolah juga pakai short gitu. Walaupun pakai rok, dalamnya celana tomboy lah. Mainnya juga sama laki mulu. Terus langsung saya mau buktiin gitu ya, bener nggak sih? Udah. Tapi bener. Kalau saya nggak ketemu Mas Ari tuh saya udah bakal mau main basket lagi. Mungkin udah sakit hati sama pelatihnya, galak banget dulu. Udah. Nah, kebetulan sekolah sama klub dulu yang ada kan Indonesia Muda. Dari dulu tuh Indonesia Muda udah ada. Nah, setiap pertandingan antar sekolah di SMP, SMA itu yang bagus-bagus pasti termonitor. Tarik lah, masuk namanya POPSI. POPSI itu Persatuan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia. Nah, di situ isinya anak IM semua. Jadi kalau orang masuk situ automatically masuk ke IM. Sempat saya dipanggil buat main di klubnya Prambors dulu, radio tuh. Nah, tapi kan di Prambors itu cuma hura-hura gitu. Nah, Prambors dulu punya. Saya main sempet tuh pakai Prambors. Terus ketemulah Mas Fahri sama Amran, ada tuh legend basketnya udah 2 orang itu. Udah kamu masuk IM aja, kita di POPSI kan, masuk IM. Nah, mulai disitulah karir basket saya berlanjut sampai jadi pemain nasional. Karena kebetulan dapetnya orang-orang yang tepat gitu loh. Di sini klubnya bagus, isinya juga pelatih-pelatih bagus. Jadi jenjang saya sampai ke nasional. Jadi kelas 2 SMP saya udah ikut PON. Bayangin saya SMP kelas 1 baru belajar kan. Karena saya orangnya nggak pernah mau kalah tipenya. Jadi waktu saya kelas 1, kelas 3 jago-jago, saya nggak pernah dipassing gitu loh. Sialan, nggak dianggap gitu lah. Berarti dulu waktu masih dianggap anak bawang, posisinya bukan kapten udah pasti. Enggak, pokoknya nggak dilihat kan sama kelas 3 tuh. Jadi skippingan, nggak mau, saya latihan tiap hari pagi tuh saya latihan. Apa guard? Enggak juga. Dulu kan ada guard, forward sama center aja kan. Saya kan kecil. Tapi pokoknya tuh senior jahat-jahat deh pokoknya. Kita juniornya mah nurut-nurut aja. Tapi saya nggak mau digituin, saya latihan. Akhirnya mereka bisa saya kalahin pas saya kelas 2, itu udah mulai kelihatan jadi tim inti. Kelas 3 tuh masuk di timnas dan seterusnya. Mulai dari itu saya dirangkul sama mereka. Itu jadi terus mulai dari SMP saya dapat beasiswa karena saya pemain terbaik dari Super Semar dapet. Jadi setiap turnamen saya dapat hadiah gitu loh, dapat. Wow, luar biasa. Jadi itu yang memicu saya mau basket terus karena mama papa nggak ngeluarin duit lagi buat aku kalau dari. Jadi disupport juga sama orang tua gitu. Gitu ya, tapi ya itu ya dari awal tuh memang usi tempa ya. Iya, memang harus ada pakai hati sih. Ya, selain itu juga kalau cuman just for fun mungkin nggak mungkin jadi nasional. Seru ya, bisa dapat beasiswa dari olahraga tuh nggak kepikiran aku loh. Maksudnya kirain atlet itu nggak ada tuh program-program kayak beasiswa kayak itu, apalagi zamannya Mbak Lisa masih tahun berapa tuh Mbak Lisa? Tahun 80-an itu. Tahun 78 lah. 78. Jadi itu kalau nggak salah kejuaraannya namanya Super Semar. Surat perintah 11 Maret. Nah, top skor sama pemain terbaik hadiahnya beasiswa. Ya Super Semar itu kan. Saya dapat beasiswa tuh tiap kali ngambil, nggak belum ada transferan, ngambil ke DKI. Tanda tangan. Belum ada banking ya. Belum ada, digitalan belum ada. Tapi lumayan. Udah zaman dulu mah lumayan segitu ya. Maksudnya udah bayar uang sekolah, terus saya bisa buat uang jajan terus juga. di POPSI juga dapat uang transport kan. Kita datang walaupun dulu cuman 6.000 perak apa transportnya. Tapi kan kita naik itu cuma berapa perak ya. Iya. Gitu. Naik bus apa ya? gitu 300-an lah. Ya, kira-kira gitu 300-an. Jadi gede lah. Jadi saya nabung mulai dari umur situ tuh saya udah buka tabungan. Akhirnya sampai sekarang gitu loh. Tabungannya masih Tabanas namanya. Iya, dulu Tabanas tabungan warnanya kuning gitu. Coklat lah. Ya kan inget kan Tabanas. Kalau Taper Pram Bang Budidaya, yang salah bisa Bang Budidaya ya. Iya. Nah, ini sekarang boleh aku tanya ke Mas Fahri deh. Mas Fahri sebagai senior, salah satu seniornya klub Indonesia Muda,
ceritain dong sejarahnya klub Indonesia Muda itu udah ada sejak tahun berapa? Terus Mas Fahri joinnya tahun berapa? Kayak gitu-gitu. Kalau PB-nya sih dari 1930 udah ada gitu. Udah lama ya? Ini masih zaman penjajahan Belanda tuh Mas? Iya, jadi kalau dulu masih tahun 30 masih organisasi ada Politik dan kesenian ya, olahraga dan politik, kesenian. olahraga kesenian, ada politiknya gitu. Tapi sejak Sumpah Pemuda kalau nggak salah terus dipisah gitu. Jadi IM ini untuk olahraga dan kesenian aja gitu. Nah, kalau basketnya mungkin tahun 50-an ya, mungkin 58. Karena saya masuk di situ tahun 65 saya mulai latihan di Indonesia Muda gitu. Ya kita latihan situ ya udah ada pemain nasionalnya, udah ada gitu ya. Dulu ada almarhum Mas Didi, dia dari Jogja dia. Itu zaman dulu tuh kalau ya kita ngomong jujur ya, kalau pribumi itu masuk tim nasional udah hebat. Jadi waktu itu satu-satunya pribumi yang masuk tim nasional ya yang dari IM itu. Yang lainnya keturunan ya? Lainnya keturunan. Tapi sudah berkembang sini-sini kita main. Ya kebetulan terus kita gabung sama teman-teman, ya kita bisa juara, kita ini jadi langsung ya. Terus udah itu perkembangan Indonesia Muda tuh jadi semua pemain yang senior-senior itu turun ngelatih gitu, terutama turun ngelatih di sekolah-sekolah di ini, jadi anak-anaknya rata-rata tuh lah kalau mau ke klub ya Indonesia Muda lah gitu. Ya begitulah terus ke bawah ya terus begitu ganti pelatih muda sampai sekarang juga kan banyak pelatih pemain IM tuh yang udah bikin klub masing-masing lah tuh dan berkembang lah ya, ada banyak lah gitu. Nah, kita sih yang di IM tetap aja jalan gitu. Jadi itu perkembangan IM gitu. Jadi karena kebersamaan, jadi bukan kekeluargaan bahkan ya? Ya kekeluargaan lah. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya? Nggak kayak tim IBL sekarang ada ownernya ya. Dulu kita nggak ada ownernya. Kita sama-sama gitu. Kita nyari duit sama-sama. Jadi kayak geng basket sekolah gitu ya. Kayak gitu. Terus akhirnya di klub itu juga nggak terbatasi oleh umur ya. Artinya walaupun udah usia berapapun masih bisa untuk ikut berkecimpung di klub itu. Iya. Seperti itu ya. Tapi kan ya dulu bebas gitu kita. Bebas ya. Tapi sekarang kan dengan ada peraturan dari FIBA ada KU 12, 14 ini ya untuk yang sekarang kita bikin. Ada batasan umur gitu ya. Tapi maksudnya ya yang mendaftar IM sih bebas ya. Sekarang aja ada yang 5 tahun ya. Yang paling kecil 5 tahun. Ya di bawah 5 juga ada. Oh iya. Jadi kita nyebutnya minion. Minion. Karena lucu. Oh gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kan karena nyampur. Jadi kadang-kadang yang kecil sama yang tua apa yang muda itu nyampur gitu dalam satu permainan. Itu bisa terjadi. Dulu nggak ada kelompok umur. Nggak ada kelompok umur makanya kan. Tapi ya kalau dulu cuma dibagi gini. Jadi senior divisi 1. Senior yang udah main sama yang baru-baru ya latihannya beda, udah itu aja. Kalau sekarang kan yang baru-baru juga masih dibagi lagi gitu. Kalau dulu kan kalau anak-anak baru latihannya ada satu tempat, yang anak-anak udah senior latihannya satu tempat, beda gitu. Itu dulu ya. Bedanya gitu aja. Oh, bedanya gitu aja ya. Kalau sekarang kan kaus 10 sampai 18 ya kadang-kadang latihannya kalau kita di Senayan ya. Di Senayan kan ada beberapa lapangan digabung, tapi ya sendiri pelatihnya sendiri. Kalau dulu mungkin kita belum banyak seperti sekarang, jadi pelatihnya masih 3-4 orang cukup udah. Gitu ya. Ngamanin semua kelompok umur loh kata orang. Jadi gantian lah kita gitu gantian. Umurnya soalnya gabung kan, nggak ada pembagian kayak kita sekarang. Kalau sekarang 15 sendiri, 14 sendiri. Tapi kalau pas lagi latihan juga nyampur gitu, artinya yang nyampur ya. Ya kadang-kadang ada rasa kasihan juga dong sama yang maksudnya. Oh enggak, tapi itu bisa. Mainnya dipisah. Kalau latihan dasarnya sama. Harinya sama. Harinya sama. Mulanya sama. Berarti ada kemungkinan tuh kakak adik berangkat bareng terus ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang kakak adik kesian juga. Kenapa? Bisa satu latihan di sini, satu latihan di sini. Yang satu latihan jam 4, satu latihan jam 6. Ibunya kesana kemari orang. Jadi sebenarnya lebih asik yang dulu ya.
Gabung semua. Jadi berubah gitu kenapa sih Mas? Maksudnya jadi ada pengelompokan berdasarkan umur itu kenapa jadi? Itu kan aturan dari FIBA-nya. Oh, FIBA oke. ya. Itu perbasi ini Kita jadi ngikutin. kita ngikut aja. Kalau dulu kan cuman senior divisi 1, divisi 2, divisi 1. Pokoknya nama klub junior banding gitu. Isinya apa, kalau umur berapa nggak diurusin. Gitu. Kan lama-lama di umur yang ini 18 sekarang ada yang 19 23 tuh udah divisi. Di bawah itu KU. Pertama gitu. Jadi gabung tuh 16 15 ini yang sudah bisa main bagus-bagus bisa jadi satu. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau 18 sendiri, 18 17 18 satu grup. Oh gitu ya. 15 16 satu grup, 13 14 satu grup. Jadi ada tim usia 17, tim U18. Ya kayak istilahnya kalau bola kan ada gitu juga ya, gitu. U20, Ya, U22. Seperti itu ya. Terus mau nanya? Enggak, Oke. aku mau nanya Oke, satu boleh, lagi silakan. sama Mbak Lisa. Mbak Lisa, dulu Mbak Lisa dilatih juga oleh Mas Fahri kan? Iya. Mas Fahri galak nggak? Zaman saya main-main Pertanyaan ini sih. galak banget. Galak. Ternyata pelatih basket galak-galak semuanya. Iya. Soalnya dengarnya dari Baik, tadi ya. semuanya galak-galak. Tapi memang kalau nggak galak, memang zaman dulu memang semua serba keras ya. Iya. Kita saingan juga ketat, nggak kayak sekarang. Sekarang dikerasin ini nangis berhenti. Ah, yang bener. Iya. Terus dulu ada kita di antara orang tua. Sekarang orang tua belerot nganterin orang tuanya udah nungguin. Iya, kalau anaknya dimarahin, dia anak saya jangan dimarahin dong. Malah kadang-kadang orang tuanya lebih galak daripada pelatihnya ya. Maksudnya orang tuanya yang galakin pelatih. Nah, tapi kita kalau di IM kita udah selalu bilang sama orang tuanya, Kak, anak-anak ibu kalau di lapangan tuh jadi anak kita, bukan anak ibu lagi. Betul. Jadi batasannya ada. Nanti setelah keluar dari lapangan itu jadi anak ibu lagi. Jadi mereka udah tahu aturannya. Awalnya kan masuk aja gitu nggak boleh. Tapi Mas Fahri waktu melatih Mbak Lisa, Mbak Lisa tuh ininya ke apa kelebihannya Mbak Lisa apa sebagai pemain basket? Ya kan kalau saya waktu itu mati di ini ya ada sebenarnya di IM tuh ada dua, ada Lisa, ada Linda yang masuk ke tim nasional. Dua ya. Nah, sebenarnya di bawahnya ada beberapa lagi, Linda, Vion, Novi. Ya sebenarnya sih sama aja gitu ya, tapi memang saya kan dulu pelatih muda kan, bukan pelatih tua lah ya. Jadi pelatih masih muda gitu. Kadang-kadang ya kalau dipikir-pikir dulu jaim juga gitu ya. Buka kartu nih ya sekarang. Jadi, memang saya gitu. Jadi malah tapi ada segi positifnya untuk dia, ada negatifnya ada gitu. Negatifnya kan dulu karena masih muda, jadi kan mau memperlihatkan tidak ada anak emas di tim. Gitu. Jadi malah orang yang dekat sama saya lebih kejem dikerasin saya. ya. Ya sebenarnya kesian juga, siksa juga si Lisa nih. Pernah saya mau berhenti dari timnas, saya udah bilang. Kayaknya Mbak Lisa berapa kali udah mau ngomong berhenti ya? Soalnya ini Yang ini- nggak adil gitu. Oh, gitu. Menurut Oke, saya oke, sebagai iya. kapten emang dimarahin mulu kan. Kapten harus tanggung jawab. Iya, betul. Tapi karena saya dekat sama Mas Fahri, jadi apapun kesalahan teman-temannya saya yang dimarahin. Itu nggak fair lah. Saya bilang yang salah dia, kok dia dibaik-baikin. Saya udah berdarah sininya, dia enggak gitu loh. Jadi over gitu loh. Mas Fahri tuh mau menunjukkan dia nggak mau membedakan anak emas itu terlalu over. Sama kemarin waktu dia megang tim Aspak yang Pras lagi main. Pras ada di Aspak, anak kita tuh. Pras curhat sama ibunya, Bunda ayam tuh gitu deh. Aku tuh salahnya cuy, dimarahin udah kayak bodoh banget. Sementara itu temennya si Arki tuh salahnya apa ya? Nggak dimarahin pun. Kan udah bilang ayam emang begitu, saya bilang gitu. Sabar. Ya itulah suka dukanya lah. Sebenarnya kan ada kadang-kadang pemain juga nggak tahu kan. Kalau saya tuh ya jeleknya itu jadi orang yang deket sama saya kayak anak saya gitu, jadi malah saya kerasin gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang saya marahin dia karena levelnya dia gitu. Levelnya dia nggak boleh salah itu. Kalau yang satu
dia salah ini ya nggak apa-apa, karena emang levelnya masih di situ gitu. Jadi saya nggak marahin, kebetulan mungkin dia lihat ya dia ngelakuin A kok dia nggak dimarahin. Ayah waktu dia ngelakuin A marahnya marah bener gitu. Jadi ngerah banding, sebenarnya enggak sih. Jadi ya sekarang malah kalau udah ini ya saya ingetin ke pelatih muda kalau lagi natar gitu. Ya Anda harus mulai belajar gitu. Jaim boleh, tapi mesti belajar gitu. Harus fair yang bagus lah gitu. Berarti jadi karena pengalaman saya, jadi kan saya belajar gitu, itu aja. Rumit ya sebagai pelatih ya berarti ya Mas ya Fahri. Ini apa artinya jangan sampai ada kegiatan anak emaskan. Iya, sebenarnya rumit-rumit sih nggak, tapi kan kalau jadi seninya di situ jadi pelatih gitu. Aja. Karena juga tadi kayak Mbak bisa bilang pengganti orang tua di lapangan gitu ya istilahnya ya. Oke. Pak Lur, ngobrol tentang prestasi mungkin. Prestasi. Ya ini dulu deh. Indonesia Muda. Sambil minum. Oke, ini kopi dari Raku Space. Indonesia Muda ini kan banyak mencetak pemain-pemain yang akhirnya ke tim nasional. Itu kriterianya gimana? Mungkin ya, salah satunya kan adalah tanggung jawab dan tugas dari Mas Fahri ya sebagai orang-orang ini yang cocok untuk jadi tim nasional. Atau mungkin waktu itu sempat jadi tim nasional juga ya Mas Fahri? Enggak. Oh enggak, tapi yang mencetak tim daerah Jakarta ya. Oh tim daerah, tapi mencetak anak-anak yang untuk masuk ke tim nasional Mas Fahri itu ya? Ada ya, itu kriterianya seperti apa yang Mas Fahri cari itu? Sebenarnya enggak, kita ngelatih semaksimal mungkin aja gitu. Jadi kebetulan yang muda-muda ini mau dilatih, terus kita main kebersamaan kita, terus jadi kompak juara. Nah, yang kalau tim nasional yang milih PP Perbasi kan. Perbasi. Tapi kan pasti dari rekomendasi dari Mas Fahri dong? Enggak. Oh enggak juga. Kan kita pelatih klub dulunya waktu masih klub, waktu anak-anak ini dipilih ini ya karena memang, dan menurut kita pun mereka emang udah pantas gitu masuk situ. Dan mereka waktu main di tim nasional nunjukin prestasinya Bang. Karena dulu kita ada pemain IM yang tingginya 2 meter dulu, yang kita yang punya, ada Doni Pradipto namanya. Doni Pradipto, jadi 2 meter? 2 meter. Itu ya pertama orang yang tinggi ya dia lah. Gitu. Dan dia main di IM, kebetulan mau main basket, karena tim volley udah nawarin dia gitu. Kebetulan dia passionnya di basket, dan emang masuk tim nasionalnya cepat lah. Gitu ya? Postur badan udah pengaruh. Pengaruh ya? Jadi ya udah banyak juga ya. Saya udah ada GP, ada Romi Chandra, ada Ali Buda Mensah, ada Nus Lalisang, ada Johnny Heri. Wah, nama-nama itu lagi dengerin tuh di YouTube ini kan. Itu yang udah inilah, ya udah banyak yang sana, dan sampai sekarang pun mereka walaupun ada udah ngelatih di mana-mana ya. Kalau IM nggak ada apa-apa, tetap kumpul mereka. Oh gitu ya. Tapi mayoritas mereka udah pelatih semua yang tadi nama-nama disebutkan. Udah. Ya. Udah pelatih ya. Dan pelatih untuk liga ya. Ya kalau sekarang mereka bikin klub. Oh klub. Bahkan bikin klub ya. Klub KU. Bikin klub yang profesional dia. Yang kecil ya. Gitu ya. Dan ya alhamdulillah dari beberapa itu ada anaknya yang udah main basket juga, prestasi juga gitu. Jadi mereka udah punya anak yang sekarang kelihatan bagus juga. Ya mungkin memang turunan ya, jadi. Nah terus tadi Mbak Lisa kan jadi tim nasional juga kan. Nah itu waktu itu tahun berapa itu? Itu kejadiannya bagaimana? Tahun 70-an ya, tahun 76 saya prapon tuh, nggak salah saya kepilih pertama. Karena saya main di IM, terus waktu itu ada prapon di Pontianak tahun 76 tuh, saya dibawa tuh sama Mas Fahri Seeste pelatihnya kan di IM semua, pelatihnya IM semua yang berangkat ke sana Pontianak. Nah mulai dari situ deh startnya saya tuh basket terus. Sekolah tuh kalau dihitung-hitung absennya paling cuman 3 bulan kali, 1 tahun cuma 3 bulan masuk ya. TC mulu, TC juga, TC terus. TC-nya tuh nggak cuma di Jakarta. Jadi kalau timnas kadang-kadang TC di Malaysia sebulan. Dimaklumi tapi sama sekolah ya? Dimaklumin, cuman dulu Tresya galak. Oh gitu. Jadi Tresyanya dulu pernah ditegur sama Pak Imam Suyudi dulu, Asmen ya, dulu Asmen 2 ya dia. Nah jadi saya sama Linda dulu kan yang Mas Fahri tadi bilang, di IM tuh ada Putri itu yang main nasional 2, saya sama Linda. Tapi Linda sekarang passionnya di kedokteran, dia udah jadi spesialis THT. Kalau saya kan dulu di perminyakan ya, geologi.
Dan saya masih basket terus, kalau Linda enggak. Nah, pada saat saya pergi ke waktu masuk ke timnas tahun 81 tuh, ikut SEA Games pertama saya tahun 81. Linda juga ikut, nggak dapat apa-apa tuh tahun 81. Oh, Belum dapat apa-apa. 83 belum dapat apa-apa. 85, 87 deh baru mulai dapat. 87 gitu kan. Nah, dalam perjalanan itu saya main basket tuh TC. Nah, sekolah ini kan Katolik kan. Strength kan. Saya TC-nya tuh kalau latihan pagi harusnya jam 6 sampai jam 8. Sekolah masuk jam 7. jam 6 sampai jam 8. Iya. Sekolah jam 7 lagi. Nanti sorenya jam 4-6. Jadi 2 kali. Nah, saya sekolah tuh kan jam 7 sampai jam 1. Ya kan? Zaman dulu ya. Zaman dulu kan. Wah, sekarang sampai sore juga. Iya. Terus kalau pagi karena saya nggak bisa latihannya, saya jam 7 harus sekolah, berarti kan saya harus izin. Cuma dapat sejam kan. Tapi tetap aja dapat sejam, di sini dimarahin juga, di sini nggak dapat apa-apa. Akhirnya jadwal latihannya dinaikin jam 5 sampai jam 7. Wow, itu masih gelap gulita barengan sama maling pulang. Masih gelap kan, itu pelatihnya kalau nggak salah dari Taiwan. Saya tuh ngalamin pelatih itu sampai 8 pelatih asing ya. Oh iya. Dulu tuh datengin pelatih asing sering banget. Pertama kali Yugo, terus yang kedua dari Inggris ada Pak Richard tuh, terus dari Korea, dari Jepang, dari Amerika, dari Cina, Cina Taipei. Wah, ada semua itu, paling galak Cina Taipei tuh nabok karena dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ngomongnya selalu bahasa Cina kan. Saya harus belajar bahasa Cina waktu itu. Apal saya mau IO Sanse Uci Uliu Cipa sampai 12 doang. Karena main basket kan 12. Saya paling kecil jadi apalinnya soal gitu kan. Ya waktu baris IO Sanse soal kan. Saya lupa, pada saat ini cerita lucu aja ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Yang dari Jabar pulang nih. Oke. Temanku. Jadi kan 11. Oh iya. Pas disuruh ngitung, saya soal juga, ditabok saya. Sei lah. Kan 11 kan sei. Saya soal, karena saya ngapalin 12-nya Beneran doang. ditabok, Mbak? Ini ditaboknya dari belakang, karena saya nggak tahu dia ngomong sama pupok gitu. Jaga juga gitu, dia ngomong apa di belakang saya. Ya kan nggak tahu ngomong sama saya. Tabok. Akhirnya saya ngadu kan, akhirnya dimarahin, nggak boleh. Akhirnya kita belajar bahasa Cina. Setiap habis latihan pagi ada kelas belajar bahasa Cina, ujian juga tuh. Itu berlaku untuk satu tim itu Semua ya? tuh tim. Jadi dulu tuh ada kayak kursus juga. Jadi kita di timnas kan seluruh daerah ikut ya, supaya nggak jadi bodoh, hanya main basket doang pagi sore, siangnya diisi kelas. Mau ngambil kelas masak, salon atau bahasa dan sebagainya. Yang di Jakarta kan bisa sekolah. Yang di daerah kesian. Jadi dulu sampai sebegitunya. Jadi emang dunia saya udah bukan di rumah, saya hanya di mes, pergi TC gitu. Nah, Terus? jadi waktu pelatih IM itu Mas Fahri, Amran itu memang banyak kan jebolan dari IM yang masuk timnas dulu. Gitu. Saya dulu juga Mas Fahri bilang orang pribumi atau Melayu gitu ya bisa masuk ke timnas tuh susah. Biasanya mereka rata-rata Chinese ya. Chinese tuh kan jago-jago. Iya. Saya dulu masuk PON aja, saya cuma berdua sama Oke, nggak salah dulu tuh. Main di Prapon atau tim PON gitulah. Itu aduh nggak dilihat kali sama pemain-pemain yang senior itu. Tapi begitu saya tempa saya sendiri, udah dia hormat sama saya. Sampai sekarang gitu loh, maksudnya sampai saya udah jadi dapat perak. Terus saya jadi pengurus Perbasi. Jadi perjalanannya tuh benar-benar dunianya basket. Jadi memang alhamdulillah masuknya saya ke lingkungan IM itulah adalah kayak istilahnya wadah di mana di situ bumbu-bumbu yang bagus. Jadi saya masakannya saya dapat bagus gitu. Situ pelatihnya ada Mas Fahri, ada Amran, ada Mas Didil dulu kan. Terus di Popsi juga ada Pak Gawang, ada Kayudi gitu ya. Tapi walaupun Pak Gawang Kayudi tetap manusia yang ngelatih ya Mas Fahri gini gitu loh. Ya udah. Tambahan, jadi kalau waktu dia mau pelatnas, waktu ada waktu tim nasional dipegang sama ada tim TRB situ. Jadi orang pribumi yang masuk ke sana cuma dari IM. Ada 3, 4, 5 ya. Iya.
Jadi gabungan, jadi itu sebenarnya gabungan 2 tim aja tuh. BCA sama TRBC, pokoknya dulu namanya dia BCA, tapi terus ganti TRBC sama IM. Itu emang main bagus semua. Pemain dari daerah dikumpulin sama dia di situ, jago-jago memang. Gitu. Nah yang masuk Lebih jago dari tambahnya cuma Karena senior aku kan. Oke. Tapi begitu aku udah sama levelnya kan, ya udah sama gua sama dia gitu. Karena saya masuk masih kuncluk gitu masa SMP, dia kan udah yang umurnya udah 20-an gitu. Saya masih mereka udah ini udah dia punya mes ya. dia udah punya mes. Dia Iya punya paling mes mewah lah sendiri. udah punya mes, udah itu anak-anaknya kalau ini dapat kerjaan dari Si bosnya. Istilahnya lebih terjamin gitu. Terjamin lah pokoknya. Tapi memang lebih duluan IM ya, maksudnya Oh, iya. dirinya ya dibandingkan TRBC itu ya. Jadi kalau IM tuh terkenal ya di klub orang-orang Melayu lah. Gitu. dulu. Oh iya dulu. Dulu ya kalau klub Melayu tuh adanya IM doang. Oh gitu. Tapi sekarang malah sejak sekolah Tinggi lah. Chinese di Oke. stop kan. Nah itu baru berkembang. Sekarang Sekarang malah, banyak klub-klub yang malah tim ininya jadi kita yang dominan gitu. Terbalik lah sekarang gitu. sekarang kebalik gitu. Tapi malah lokanya lebih solid ya, malah bisa bersatu gitu. Pokoknya kalau cerita masa lalu IM lah the Gitu best. ya. Gitu. Iya, best Udah. ya. Itu memang cikal bakal. Jadi memang roda dari tuh berputar semuanya ya. Oke. Tadi saya sempat terlintas Mbak Lisa bilang Perak. Nah, itu Perak di mana? Kan saya juga bingung kan itu Iya. Oh nih, saya bawa kan. nih. Wah, medalinya. oke. Perak. Saya bawa medali perak tahun 8. Ini saya baru dapat tahun 91 ya. Akhirnya Ini 91 ya. Manila SEA Games ke-16 tahun 1991. Ini pertama kali tim basket putri Indonesia mendapat medali perak tertinggi. Ininya copot lagi ininya. Waduh, jangan sampai ada yang hilang nih. Nah, tapi yang Ini aja nih. Udah coba. Nih, kita perlihatkan. Iya. Wah, ini benar-benar perak. Berat loh. Jadi ini bangga banget ini saya tahun 91 dapat ini, 92 masih kejuaraan Asia, habis itu saya retire karena merit sama Mas Wari. Oke. Jadi merit sama Mas Wari sebenarnya tuh juga suatu yang tidak direncanakan Tidak ya. direncanakan. Karena papa pas meninggal, Oke. kita menikah depan jenazah papa. Ya itu tadi dibilang sama Pak Lur tadi, nggak punya waktu buat pacaran, ya ketemunya dia lagi akhirnya kawinnya mau pelatih. Ya. Ini waktu ini si Asian Games ya? SEA Games ya. SEA Games. Yang ini untuk putri, yang putranya nggak. Caranya belum dapet dulu. Ini pertama kali pokoknya SEA Games itu basket pertama kali dapat perak ya. Jadi yang mendobrak Dan ini prestasi pertama kali itu ya. ada Putri. cerita lucu nih. Wah, boleh itu. Cerita lucunya gini, jadi dulu emang tim kita di bawah kan dari negara lain. Jadi kita kita TC-nya di Malaysia. Oh yang saya bilang tuh kita TC sebulan di Malaysia. Karena Malaysia memang Di asramanya Malaysia timnasnya. di timnas. Jadi tiap hari ketemu dia. Karena mereka memang Di levelnya di atas atas. Kita tuh bakalan kalah sama dia. Jadi kita latih tandingnya sama dia terus. Nah, jadi waktu semifinal ketemunya Malaysia. Oh, Kalah Malaysia. kalah. Oh gitu. Nah, makanya Malaysia bilang, udah nggak ada lagi tim Indonesia, TC Malaysia. Iya. Nyerap ininya, teori-teorinya waktu di Malaysia itu kali ya. Malaysia jago ya? Indonesia Jago dulu Malaysia sama Thailand selalu final. Kalau Filipina sama kita sama Singapura tuh selalu berebut juara 3. Kita selalu kalah. Nah kebenaran waktu itu pelatihnya dari China, Junten Hai itu namanya ya. Kita TC di Malaysia, Mas Wari pelatih Indonesianya, sama Momon sama Cacap ya kalau nggak salah dulu ya. Terus dia baca mungkin ya kan jago ya pelatihnya tuh baca ininya. Kayaknya dia ngandelin postnya, pemain tingginya. Kita kan nggak punya pemain tinggi. Nah, nggak taunya dia fokus di situ. Nggak tahu shooter kita nembaknya bagus-bagus, Sansan ngomong mbak. Itu sebenarnya kalau waktunya agak panjang dikit kita bisa kalah. Karena kita tuh bener-bener luck kalau saya bilangnya, tembakannya hidup semua karena mereka main bawah terus. Nyoba senternya, dia pikir senternya ini bakal ini. Nah, tuh shooter semua nih kita nembak masuk. Kan dulu nggak ada 3 point. 2. Oh, 3 point itu baru ada kapan tuh Mbak? Tahun 2000. Mas. Berapa ya 2000-an deh pokoknya. Pokoknya di tahun saya main tuh sampai tahun 92 belum ada. Masih 2 babak.
Dan mainnya dua kali 20. Jadi kalau ada orang yang melakukan 3 pointer waktu itu, tembak jauh tetap 2 aja nembak gitu dari ya. mana ya 2. Sayang banget. Jadi kalau posisi udah kalah, lo nggak bakal bisa nyusul aja. Jadi waktu itu kita menang sampai 10 poin sama Malaysia kan 2 babak doang. Babak kedua dikejar kita, tapi kan ngejarnya 2-2 ya kita nggak masukin. Akhirnya kita bisa menang sampai detik terakhir kita menang. Jadi kita udah waktunya habis gitu kan, takut disusul karena dia baru nyadar bahwa lu salah, lu mainnya di tengah terus gitu. Dia punya main tinggi bagus, shooternya juga bagus. Shooternya bagus, tapi di babak Dia lupa. di babak pertama tuh terlalu mengandalkan ke senternya. Pelatih Cinanya pinter, jadi begitu senternya dapat selalu tutup double gitu luar dalam. Dia nggak sadar. Dia nggak tahu yang shooternya kan ada mereka. Babak kedua dia tembak mulai terus. itu, udah mulai kejar-kejar. Tapi nggak sempat. Nggak sempat karena waktu habis dan angkanya 2. Ya berarti kalau angkanya 3 udah ada kita kalau kalah. 3 ada sih udah kalah gitu. Dia sudah bagus. Jadi memang ada faktor luck tapi ya udah alhamdulillah perak. Tapi udah hebat loh ini. 2 kali Jadi 2 kali. waktu itu Kalau yang kedua, yang sekarang masa adik-adik kita yang sekarang bawa timnas itu, saya baru mengatakan salut setelah dia dapat emas. Ya pada saat dia dapat perak, saya masih biasa aja, nggak menguji banget sama mereka. Karena dia dapat tuh kan di tahun 2017 atau 15 tuh dia dapat perak. Berarti sejajar dong. Aku belum menghormatin, masih sama. iya, Tahun berikutnya dia dapat perunggu, turun. Perunggu 2 kali, turun. Nah, 2021 dia perak, 22-23 dapat emas ya. 2023 baru. Jadi 2021 perak, balik lagi perak, terus sekarang emas. Dan itu saya nonton pertandingannya, benar-benar bukan luck, emang bagus anak-anak. Kelihatan kelasnya dan memang benar-benar ini juara mutlak. Emang bagus. Dia mau dikejar kayak apa? Santai, enak, terus tembakannya bagus. Enak lah kalau lihat. Mbak Lisa nggak kayak gitu, nggak yang santai Mbak Lisa. Kalau dulu kan kita gedebak-gedebuk gitu ya. Masih yang wasitnya masih 2, yang mana kalau jahil Filipina kan jahilnya minta ampun. Kalau merenges ini perut nggak lihat begitu saya pukul orangnya saya yang falling. Gara-gara saya mukul padahal gara-gara saya dicubit kan. Nah kayak gitu-gitu kita nggak ngerti, diinjek kaki ya mana tahu. Kalau anak-anak sekarang tuh udah kelihatan mainnya udah bagus. Ada warnanya ya, terus strateginya, defense-nya tuh nggak. Dulu kan saya nontonnya, ya elah geblek amat sih gitu aja ke intercept gitu kan. Sekarang saya nggak gitu, saya nontonnya gila nih hebat nih, bagus. Jadi memang benar-benar saya puji tim yang sekarang nih. Makanya saya datang kemarin di press conference karena saya bangga sama mereka. Mereka itu pure juara. Semuanya dikalahinnya cuma 1 negara yang menangnya 1 poin kita ya. Yang lainnya dibantai. Wah, luar biasa. Malaysia masalahnya Thailand itu apa pertandingan yang pertama tuh Bang? Menangnya cuma 1 poin. Ngeri gini. Lawan Filipina kita menangnya hampir 20. Filipina lawan Thailand menangnya juga di atas 10 poin. Jadi waktu game pertama yang bikin. Waktu game pertama Thailand tuh memang anak-anak belum pede lagi. Tapi bayangin angka begitu dia akhirnya bisa menjadi yang menang kan, itu mentalnya bagus banget kan. Kalau orang yang down kan kesusul gitu kan biasanya udah. Lawan Filipina juga di quarter. Filipina kan penentuan lah ya, karena Kamboja masih Singapura ya. Jadi kita ketemunya berat semua tuh. Malaysia, Thailand, Vietnam, terus Filipina. Dan Filipina babak pertama ketinggalan dulu. Tapi memang bagus, anaknya bagus. Nah itu yang berarti yang 2023 kemarin itu. 2023 ini memang persiapannya bagus. Kita bagus ya. Mereka tuh satu ya, pemain-pemainnya udah pakai hati bener, pingin banget dapat emas ya. Kan mereka kan selalu saya bilang, gue belum bisa ngormatin lo kalau lo belum dapat emas. Jadi waktu saya datang, udah ya kak nggak boleh sombong lagi ya, saya udah lebih tinggi deh kakak. Sampai digituin kan sama mantan juniornya saya yang sekarang udah jadi asisten pelatih. Nah pelatihnya itu yang siapa, Coach Sofi itu dari Cina Taipei ya. Itu keren banget ya. Bagus. Orangnya cool. Ya, kalau di lapangan galak tapi kalau di luar ngerangkul. Terus pakai hati. Dan yang ngurus juga manajernya saat itu juga dia habis dana pasti banyak gitu. Terus pakai hati juga, TC-nya di manajernya itu suami istri. Ya suami istri. Ya udah, kalau saya bilang
Gila basket lah. Orang gila basket karena Orang-orang dia gila udah lah, ngeluarin orang-orang duitnya gila. udah nggak dihitung lagi deh pokoknya. Itu uang pribadi loh. Pribadi loh, nggak dari negara loh. Luar biasa. Pokoknya uang pribadi tuh 9 bulan mereka TC. Jadi memang Makan apa? hasilnya tuh benar lega. Dia bisa ya. Saya aja yang nggak ikut di situ aja saya Bisa tidur berasa tenang, ya, berasa ini banget lega puas gitu loh banget ya. Indonesia bisa dapat. Tapi apalagi mereka gitu yang berdarah-darah ya persiapannya katanya bilang katanya latihan tuh sampai ada yang nggak kuat ini diangkat lagi. Ayo harus kuat berdiri lagi. Kayak begitu katanya. Oke. Hebat. Dari ranking di FIBA itu sebenarnya Filipina sama kita agak jauh rankingnya. Kalau putri sih imbang. Putri harusnya imbang. Harusnya imbang ya. Sekarang mungkin kita di atas. Sekarang kita udah di atas luar biasa jauh, gitu. ngalahin Filipina kemarin jauh. Oke, saya throwback lagi ya, Bang, lihat yang lalu dulu. Jangan perak ini waktu itu kan jadi yang masih siapa? Filipina ya? Waktu yang di Enggak, yang emas ini Thailand. Kita finalnya sama ya. Thailand. Oh gitu ya. Oke, kan ini suatu kebanggaan juga dapat perak ya. Tapi kan tadi kan Mbak Lisa bilang setelah lihat permainan yang di tahun 2023 ini kayaknya udah mulai rapi, bagus dibandingkan dengan waktu yang dulu gitu. Itu gimana? Dari tim musuhnya sendiri apa juga mengalami perkembangan yang sama gitu loh? Kalau dibanding Thailand atau kitanya yang pesat atau mereka juga sama? Kalau menurut saya nih, menurut pandangan saya, zaman dulu tuh pemainnya tuh punya semangatnya gila. Kitanya, pemainnya tuh gila banget ya. Cuman kita kebentur dengan persiapan. Kita tuh persiapannya pas mau ada event baru TC. Pendek jangkanya. Jadi kita kekurangan, terus kurang ikut pertandingan-pertandingan keluar gitu. Kan kalau lihat yang tim yang ini kan pergi terus ikut liga ini, ikut lagi. Jadi memang mental pertandingannya udah kebentuk ya, udah keasah gitu, udah makin tenang. Dulu untuk dapat orang tinggi sulit zamannya saya. Ya, saya paling kecil ya, dari paling kecil paling muda sampai paling kecil paling tua. Paling tinggi itu cuma 168 deh, 170 lah paling tinggi, bayangin. Gimana mau ngelawan negara-negara yang ada yang tinggi-tinggi. Waktu kita lawan Korea aja saya cuma segininya. Iya, pernah kita dibantai sama tim Jepang dulu. Korea apa Jepang ya, saya lupa tuh. 168-21. Jadi mainnya seperempat lapangan, kita nggak bisa lewat ya setengah. Gede-gede. Bumpet ya. Secara ini perkembangan anak sekarang maju deh. Jadi memang maju anak-anak sekarang udah postur tubuhnya tinggi. Saya juga bilang kalian nih harusnya emas bisa. Karena apa? Postur tubuh kalian tuh sudah sama. Tinggal gimana kalian mengolah skill kalian ya. Sama pengurus yang mengurusnya harus orang yang tepat, jangan formalitas. Segala sesuatu kalau formalitas hasilnya juga formalitas. Betul. Bisa ini. Tapi kalau lo pakai hati, ngeluarin duitnya ikhlas, pokoknya benar-benar kayak yang sekarang nih. Saya Christopher sama Lele itu benar-benar saya puji ya. Dan untung PB Perbasnya juga mendukung mereka gitu loh, support dalam hal non materinya ya. Materi mereka dia datengin pelatih dari NBA juga untuk syuting lah ya. Walaupun cuman seminggu, nggak tahu tuh berfungsi apa enggak. Paling nggak niat untuk benerin syuting mereka itu ada gitu loh. Tapi dari segi pola permainan dan teknis itu gimana kalau yang sekarang dibanding yang zamannya Mbak Lisa dulu, itu lebih ada kemajuan atau kalau bola basket tuh berkembang sih ya. Zaman saya tuh bola gimana tuh? Dalam permainan, strategi, teknis permainan, dribble segala macam tuh. Itunya tambah tinggi ya, Mbak? Enggak, itu mah tetap sama. Ringnya tetap sama, cuman peraturannya tadinya trapesium, sekarang ini kotak. Terus di bawah ring tuh ada semi circle, terus sekarang ada 3 point gitu-gitu kan. Ada 8 second. Jadi kita kalau 8 detik nggak sampai keluar setengah 8, turnover maksudnya bola musuh. Sekarang 8 detik ya, bukannya 10? Nggak, 8 detik. Terus nyerang juga cuman sisanya. Terus kadang-kadang cuma 14 detik ya kalau bola mati ya. Kita mulainya dari 14 detik. Pokoknya 24 detik lah. Pokoknya 24 detik nyerangnya tuh. Kalau ini udah itu peraturan yang diterapkan oleh FIBA ya. Iya. Kan zaman saya dulu nggak ada. Jadi nggak apa-apa terusin terjadi gimana? Jadi kalau memang udah seperti itu, mau nggak mau kan berkembang. Si pelatih juga bervariasi kan, dia punya pemikiran bahwa menghadapi yang begini harus begini. Terus kita ngelihat perkembangan di NBA atau apa deh, kejuaraan Asia di YouTube gitu kan. Buset, sekarang udah dribble begana begini gitu kan. Walaupun saya bilang dribble begana begini itu nggak terlalu
dibutuhkan. Skillnya yang basicnya yang benar, lo akan bisa begitu gitu loh. Kalau di lapangan tuh jarang bisa keluar gitu, kecuali kalau kita udah menang banyak, mau action kan bisa kadang-kadang. Tapi kalau kalau mau lagi ini mah nggak mungkin lah keluar itu lah daripada itu. Tapi anyway pokoknya intinya basket itu tuh berkembang. Kalau dibilang zaman dulu kita tuh biasa. Istilahnya kalau kita makan ada spesial, ada yang biasa. Nah, yang sekarang ini udah spesial. Dengan bermacam-macam peraturan, bermacam-macam strategi. Kita dulu akhirnya ya udah defend. Pokoknya tuh orang nggak boleh masukin bola, kita offense masukin bola. Dengan cara apa yang dilatih sama pelatih lah, yang pick and roll lah, shooting. Sekarang tuh multitasking. Iya, sekarang tuh udah segala macam. Mau jadi defense. Sekarang aja kalau saya lihat pemain nasionalnya, nembaknya keren. 3 pointnya tuh nggak ngenes gitu loh. Kalau kita kan kadang masuk kadang enggak. Kalau ini asik gitu ngeliatnya. Gimana sih kalau kita nonton bola masuk kan seneng ya langsungnya. Kalau dulu ya nggak masuk nih gimana nih. Kalau dilihat dari segi pelatih sih perkembangannya bedanya. Kalau dulu tuh kita nggak iptek. Oh iya, statistik juga jarang ada. Kalau sekarang udah ada statistik. Dievaluasi. Jadi pelatih fisiknya beda segala. Jadi memang perkembangan fisik maupun tekniknya udah beda sama dulu gitu. Jadi udah karena dulu dia kita ketinggalan gitu. Negara lain udah pakai itu kita belum. Masih sederhana lah istilahnya. Soalnya saya tahu gitu kan kalau lagi dulu tim bulu tangkis kita juga nggak mau pakai iptek. Tapi sekarang oke. Jadi semua udah orang udah digital, kita masih tulis, masih sekarang kita udah mulai sama. Bayangin setiap ini ada perbandingannya di jam segini dia main sekian menit, turnovernya sekian, skornya sekian. Ini udah ada itu grafiknya dibikin per pemain. Bayangin dulu mana ada. Iya. Itu perkembangannya jadi memang yang perkembangan menunjang ya ada. Jadi berarti juga nggak menutup kemungkinan ya kita bisa satu level dengan negara-negara lain karena mereka udah menerapkan, terus kita udah mulai maju untuk menerapkan seperti itu ya. Betul nggak? Iya, luar biasa. Ya. Boleh nggak aku nanya satu? Boleh. Ini cuman nanya waktu zamannya Mas Fahri sama Mbak Lisa, kan Indonesia Muda itu klub ya. Lawannya dulu siapa sih klub? Lawannya Indonesia Muda yang klub juga seperti Indonesia Muda waktu zamannya Mas Fahri sama Mbak Lisa tuh ada nggak? Ada, dulu kita selalu finalnya kalau antar klub itu ada yang di Jakarta yang namanya BCA. BCA yang TRBC itu isinya karyawan-karyawan BCA lah ya dulu tuh. Dia itu 3 roda ya dulu bosnya tuh. Terus kalau di daerah, biasanya yang paling bagus dulu zaman dulu tuh Medan juga sempat jadi finalis, terus Surabaya. CLS. Paling kuat dulu yang itu tahun berapa tuh? Ya itu sekitar tahun 80-an gitu. 80-an ya. Kalau Putra Halim ada. Halim Kediri kalau Putra. Gudang Garam. Dia yang punya Gudang Garam jadi. Jadi dia lapangan dia di dalam. Halim Kediri itu ya. Iya. Nah itu mungkin saya agak awam ya, kan itu waktu itu ada Kobatama, marak banget itu tahun 80 atau 90-an ya, 90-an ya kalau 80-an, 90-an. Nah Kobatama itu kan liga waktu itu ya termasuk ada Aspak Jakarta, terus ada Halim Kediri itu. Nah itu Indonesia Muda udah masuk di situ juga apa? Kobatama Indonesia Muda ada di zaman yang tahun 80-an itu. Dulu kalau nggak salah ketua IM-nya masih Yudo Boy Yudo Sumbono, anaknya Pak Yudo, namanya Boy, yang sekarang jadi suaminya Vina Panuwinata. Itu dulu dia. Terus sekarang kita ketua umumnya namanya Pak Mizan. Dia tuh salah satu orang tua dari pemain IM yang sekarang. Jadi dia care sama IM, dia pengen besarin IM. Ya udah kita percayakan sama dia, kan dia bisnismen. Bagian mencari dana untuk kebutuhan klubnya, mengelola juga bagaimana mengelola iurannya segala macam. Jadi bedanya IM dulu sama sekarang, dulu tuh benar-benar amatir banget. Ngurus sendiri semua sendiri, bawa bola sendiri. Iya, walaupun klub yang ada gengsinya lah, tapi masih ini ya, masih
Jadi Gotong memang royong. bedanya memang IM dulu sama IM sekarang ya gitu. IM dulu tuh benar-benar amatir, semua dikerjakan bersama, milik bersama. Kalau sekarang memang harus dibuatkan suatu organisasi yang ada ketua, sekretaris, bendahara, pelatih-pelatihnya juga harus yang jelas berlisensi. Kalau dulu kan bebas merdeka. Mau untung sendiri, yang ngurus itu ya untung sendiri. Kalau rugi ya rugi sendiri. Kalau sekarang kan jelas satu organisasi gitu. Di bawahnya ketua umum kita Pak Bizan itu. Nah, nih yang ringan aja, Mas Fahri sama Mbak Lisa dulu waktu zamannya masih aktif, masih muda nih main basket. Abis main basket, abis latihan nongkrongnya di mana sih anak-anak basket zaman dulu? Nah, ini dulu tanya lebih Mas tua. Fahri deh, Mas Fahri yang senior. Kalau kita sih jarang nongkrong. Jangan. Enggak, maksudnya kalau kita biasanya ya untungnya kalau zaman dulu tuh kita kalau misalnya nongkrong pun ada pit stop, ada musuh. Nongkrongnya rame-rame gitu. Satu-satu sama-sama Satu gitu. Jadi tim. enggak saya sendiri ke sana, yang ini ke sana. Kadang-kadang nongkrong yuk. Jadi dari lapangan tuh kadang-kadang kita ganti baju, berangkat. Ngobrol-ngobrol aja gitu segala. Ya itulah. Ya karena kadang-kadang ya di lapangan aja ngobrol-ngobrol gitu. Enggak pakai, maksudnya enggak habis dari lapangan basa-basa langsung pakai Kalau baju itu basket. ada. Oh. Nih kita kan latihan hari IM tuh dulu latihannya kan selalu sampai sekarang Sabtu dan Minggu. Iya. Sabtu sore, Minggu pagi. Oke. Ya. Sabtu sore ini gengnya zamannya dia masih pelatih. Ya, kita masih takut banget sama dia. Itu selesai latihan, saya jam 6. Dia udah buka kaki tuh di situ meja buat main kartu. Sampai besok pagi ketemu kita datang dia masih main. Lu bayangin nggak minggu pagi tuh mereka matanya ngobrol sama astagfirullah. Karena di situ kadang-kadang di situ Ada warteg di situ kan. mau pulang udah malas gitu. Besok pagi mesti datang lagi kan. Ini kadang-kadang Buset nih pelatih-pelatih. jadi ada kayak apa ya Kayak ada warung gitu. warung gitu. Ada jadi kalau yang lainnya mau tidur situ tidur aja situ gitu. Oh, gitu. Yang lain IM tuh terkenal kayak gitu tuh pelatihnya tuh. Jadi Mbak Lisa juga. Mbak Saya Lisa kan juga. pemain. Tapi ikut-ikutan nongkrong juga. Enggak lah, pulang. Disuruh pulang. Enggak kita. disuruh lah mana berani. Mana dia. berani gengnya mereka tuh udah banget kita takut lah sama mereka dulu. Atau besok kita datang besok jam 7. Ini orang masih duduk kayak tadi malam. Ya udah. Saya ada pertanyaan, tapi absurd ya. Kan gini, kan kayak tadi Mas Fahri bilang kan nongkrong, akhirnya kan ke pit stop segala macam itu kan. Ya. Nah, kan biasanya kalau yang namanya udah atlet, walaupun itu sepak bola atau bola basket kan diidolakan. Merasakan nggak ada seperti itu pemain basket, wah gue diidolakan ini, terus akhirnya jalannya gimana rame-rame. Nah itu pasti kan ada hal-hal semacam itu nggak? Zaman dulu gitu nggak? Iya. Kalau saya ada merasa dulu anak basket gitu loh. belum ada karena memang Belum banyak gaya lah. Iya. jadi belum Nggak ada YouTube soalnya. Belum Orang nggak ada. tahu. NBA belum masuk kali ya? iya belum udah ya? Belum. kayaknya ya mungkin belum apa sosmed belum gede jadi kayaknya nggak ada tuh. Hanya di lingkungan kita Di lingkungan aja ya. Ya kalau waktu main di SMA ini ya kita cuma dengar deh gitu. ada Diidolakan. ada kelas ini Far ditanyain tuh gitu. Biasa aja gitu. Tapi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan di Karena udah sosmednya gila. Iya. Jadi kayak contohnya kita di sekolah Tresya dulu ya. Orang kalau nanya lulusan Tresya angkatan saya atau angkatan di atas saya berapa tahun, Mbak? Ini Bapak. Pasti kalau ditanya Lisa dia tahu. Walaupun saya nggak tahu dia karena saya main basket kan. Jadi kalau yang nanya anak basket udah pasti tahu saya. Anak nggak basket aja tahu karena nonton. dia nonton sekolahan kan. Kelas meeting juga dia lagi yang bikin menang gitu loh. Ya kan. Nah Itu aja. kalau keluar mungkin orang yang nggak basket nggak kenal kita. Yang nggak basket, tapi kalau basket kenal kita. Itu aja udah. Gitu Jadi ya. kalau mau nanya lo mau kenalin gue sama siapa? Pasti dia kenal gitu. Oh anak basket bukan tuh. Nah, kalau anak basket mah nggak kenal. Ya, kecuali kalau sekolahnya sama. Oh ini Lisa basket gue tahu. Saya aja kalau kenalan sekarang sama orang udah tua-tua itu kan. Ini kan si Lisa yang kecil itu gitu. Padahal dia bukan pemain basket. Iya. Dia dulu kan saya di Trisakti dulu kan. Dia mesin, saya geologi gitu. Ya sini namanya udah melegenda gitu ya. Nah, sekarang kita nggak boleh juga post power syndrome. Zaman kita memang dikenal orang. Sekarang dikenalin sama anak kecil itu siapa sih? Nah, lu nggak boleh sakit hati emang ya. Dia nggak bakal kenal kita. Orang ada yang nanya ibunya,
Aku pengen lihat dong videonya Kalisa waktu zaman dulu main. Coba ngomongnya gitu. Mana ada video zaman gua main? TVRI aja masih hitam putih. Bener. Nah, Sekarang malah jadi kalau saya kan sering masih natar di ini ya. Ya mereka tolongnya nggak nyebut saya apanya tapi ini papanya Pras gitu aja. Udah anak yang disebut. Anak yang disebut. Anak saya fans sama Pras ya. Foto ya udah. Jadi karena anak. Karena anak bukan karena kitanya. Dan sekarang anak ini gimana? Oh, dia timnas sudah pemain pro juga. Nah, sekarang gini, Mas Fahri sama Mbak Lisa sebagai senior basket, atlet basket, ada pesan nggak buat yang generasi sekarang? Gitu? Soalnya kan katanya Mbak Lisa kan sekarang kan olahraga basket udah mulai ya punya bibit-bibit yang bagus gitu. Bisa nggak kasih sedikit pesan deh untuk generasi yang sekarang ini mengenai olahraga, kalau main basket gimana, mau jadi atlet basket harus gimana gitu. Ya kalau saya pesennya kan biasanya ke pelatih lah, banyak pelatih muda gitu ya. Yang perlu kan saya selalu ingetin orang-orang bahwa kalau Anda mau passion di sini ya lakuin yang terbaik lah. Itu satu. Yang kedua, jangan merasa yang terbaik gitu. Jadi kalau kasarnya gini ya, kalau kamu bilang, oh saya pelatih bagus, bohong tuh. Tapi kalau orang lain bilang, itu pelatih bagus, nah itu baru benar. Gitu. Jadi gimana caranya lu bilang sampai orang bilang bahwa lu pelatih bagus? Karena sekarang banyak yang gitu. Jadi penilaian bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain itu yang penting ya. Kalau dari penilaian dari orang lain, nah itu saya percaya. Tapi kalau penilaian dari diri, nggak percaya. Nah, kalau untuk pemain-pemain sih sekarang udah bagus ya, tapi cuman ya mereka mesti atur disiplin, bagi waktu, karena mereka harus belajar juga kan. Iya kan. Jadi jangan lupa. Nah, kalau dulu zaman kita tuh gimana sih? Pelajaran nomor 2, basket nomor 1 gitu. Kalau kita kadang-kadang kan dulu kan pulang sekolah cepet ya, jam 12 udah di rumah. Sekarang mereka pulang sekolah jam 4, jam 3, jam 4, jam 3 lah ya. Kayak SMA 3, jam 3, plus jam 4 latihan gitu. Waktunya. Nah kan itu ada perbedaan sekarang untuk pelatih, ada perbedaannya adalah dia mesti tahu juga nih anak-anak kayak kebugaran anak-anak habis pulang sekolah langsung latihan ya nggak bisa langsung di kebel gitu. Ya mesti hati-hati, maju enggak sakit kuning nanti. Ya. Jadi itu aja pesannya saya. Jadi kalau untuk anak-anak ya mesti tahu atur waktu, tahu istirahat, semuanya mesti dilakuin sesuai dengan harus disiplin lah. Disiplin. Kalau Mbak Lisa? Kalau saya nih pesan-pesan buat pemain maupun buat pelatih, terutama basket nih ya, untuk supaya bisa berprestasi, kalian tuh semuanya harus punya mimpi. Mimpi dulu, lo mau apa? Masuk di basket tuh mau apa? Lo pemain mau jadi pemain nasional, lo pelatih mau jadi pelatih nasional. Nah semua lakukannya dengan hati, serius. Kalau lo cuman buat will be, mendingan jangan. Jadi itu, jadi kalau lo punya mimpi, lo punya hati, mau jadi sesuatu, pasti jadi. Udah itu aja pesan saya. Sip tuh, dengar tuh. Baik pemain dan pelatih, ada pesan dari senior nih. Nah, sekarang Pak Lur, waktunya Pak Lur. Kebablasan. Kebablasan. Gak apa-apa sih, nggak kebablasan. Sebetulnya masih pingin gali lagi. Mungkin lain waktu ya, Mbak Lisa, Mas Fahri. Siap. Dan makasih banyak udah bersedia hadir di Retroism 62, ngobrolin satu klub basket yang dulu tuh nama itu sering kedengeran tuh. Klub Indonesia Muda. Bisa sampai sekarang melegenda juga terus ya. Iya, makanya. Amin. Semoga lanjut terus. Iya, amin. Kita doakan. Pak Lur, silakan ditutup. Oke. Tutupnya apa ya? Sebenarnya sih pengen terus ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau gitu terima kasih juga Mas Fahri, sama-sama, Mbak Lisa untuk kedatangannya di sini. Mbak Lisa, makasih. Oke, Retrois, yang penting pokoknya dengan obrolan santai ini jangan lupa like, share, dan yang penting komen. Dan yang lebih penting lagi,
Apa? Subscribe. Subscribe. Subscribe dan Ka- subscribe. Iya, terima kasih kalau udah ada yang subscribe untuk program kita ini, dan kalau udah yang mau subscribe pasti akan dapat notifikasinya setiap episode yang akan kita tayangkan. Oke? Jadi jangan lepas dari Retroism Plus 62 dan tetap pantengin Retroism Plus 62. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di lain episode.